Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Presiden Indonesia yang tidak diakui oleh negara. Masyarakat Indonesia pada umumnya hanya mengenal Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdul Rahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Padahal dalam perjalanannya, sejarah bangsa mencatat dua nama lain yang pernah menjabat sebagai presiden, yaitu Syafruddin Prawira Negara dan M.R.A. Saad. Siapakah mereka? Yang pertama, Syafruddin Prawira Negara. Berbeda dengan presiden yang lain, tokoh yang satu ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Padahal jasanya mendirikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat sungguh besar. Syafruddin Prawira Negara adalah salah satu pejuang kemerdekaan yang pernah ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Saat itu, Belanda melakukan agresi militer II pada tahun 1948. Tentara Belanda membombardir Yogyakarta dan Bukit Tinggi. Mereka menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, yang kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka pada tahun 1948. Hatta yang telah menduga sebelumnya jika Soekarno dan dirinya bakal ditahan oleh Belanda, segera memberi mandat kepada pria kelahiran Serang, Banten 28 Februari tahun 1911 itu untuk melanjutkan pemerintahan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Tongkat estafet kepemimpinan kemudian diserahkan Bung Karno kepada Syafruddin lewat mandat yang tidak pernah diterimanya. Tapi demi menjaga kedaulatan negara Indonesia, Syafruddin yang sedang berada di Bukit Tinggi berinisiatif mengambil alih kepemimpinan negara. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Syafruddin bersama Gubernur Sumatera waktu itu, T.M. Hasan, memutuskan untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Inisiatif ini diambil demi menyelamatkan Indonesia yang pada saat itu dalam kondisi bahaya. Atas usaha pemerintah darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. 8 bulan berselang, yakni pada 13 Juli tahun 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta sejumlah menteri kedua kabinet. Perjanjian Rumroyen mengakhiri upaya Belanda dan akhirnya Soekarno dan kawan-kawannya dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli tahun 1949 di Jakarta. Syafruddin Prawira Negara pernah menduduki beberapa jabatan struktural penting selama kurun 1949 sampai 1951, yakni sebagai Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Gubernur Bank Indonesia, Wakil Perdana Menteri, dan lain sebagainya. Dirinya jugalah yang diketahui mengusulkan agar Indonesia memiliki uang sendiri, Ori, uang Republik Indonesia, menggantikan uang Javanese Bank, uang pemerintahan Hindia Belanda, dan uang Jepang. Setelah menjabat sebagai presiden sementara, ternyata roda kehidupan bisa berbalik ke hal yang tidak terduga. Hal ini dirasakan oleh Syafruddin Prawira Negara. Berawal dari kekecewaan pemerintahan pusat, tanggal 15 Februari tahun 1958, di tempat yang sama saat dideklarasikannya PDRI di Bukit Tinggi 1 dekade silam, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI merilis kabinet tandingan. Nama Syafruddin Prawira Negara muncul kembali, lagi-lagi sebagai Perdana Menteri alias pemimpin tertinggi. PRRI yang berdiri beriringan dengan Permesta
atau Perjuangan Rakyat Semesta di Indonesia Timur saat itu menuntut otonomi daerah yang lebih luas. Syafruddin Perwira Negara yang setelah penyerahan kedaulatan sempat menjabat sebagai Menteri Keuangan, kemudian Gubernur Bank Indonesia pertama, memegang peranan sentral dalam manuver ini. Dengan kesedihan dan kesusahan yang mendalam, kita terpaksa mengibarkan bendera menentang kepala negara kita sendiri. Kita telah bicara dan bicara, sekarang tiba saatnya untuk bertindak, seru Syafruddin Perwira Negara dalam pidatonya. Tapi bulan Mei tahun 1961, gerakan yang disebut pemberontakan itu akhirnya tumpas. Para pemimpin yang ditangkap atau menyerahkan diri, namun Presiden Soekarno memutuskan untuk mengampuni mereka, termasuk Syafruddin Perwira Negara. Selain Syafruddin Perwira Negara, tokoh lain yang pernah menduduki kursi sebagai Presiden Indonesia adalah M.R. Saad. Ia memimpin Republik Indonesia selama 9 bulan, yaitu pada 27 Desember tahun 1949 sampai 15 Agustus tahun 1950. Setelah perjanjian konferensi meja bundar atau KMB pada 27 Desember tahun 1949, Saad diamanatkan menjadi acting atau pelaksana tugas Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta hingga 15 Agustus 1950. Dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat atau RIS, jabatan sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia pada Agustus 1950 selesai. Demikian juga jabatannya selaku Ketua KNIP dan badan pekerjanya. Sebab pada bulan Agustus tahun 1950, negara-negara bagian RIS melebur diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat menjadi Presiden Republik Indonesia, Saad menandatangani statuta pendirian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Setelah pindah ke Jakarta, pria kelahiran Sumatera Barat tanggal 18 September tahun 1904 itu menjadi anggota parlemen DPR RI hingga duduk dalam kabinet Natsir dan menjadi Menteri Dalam Negeri pada September 1950 sampai Maret 1951. Setelah kabinet Natsir bubar, ia kembali menjadi anggota parlemen. Pada tahun 1955, ia menjabat sebagai formatur kabinet bersama Sukiman Wirjo Sanjoyo dan Wilopo untuk mencalonkan Bung Hatta sebagai Perdana Menteri. Karena waktu itu terjadi tidak kepuasan terhadap Beleid atau kebijakan pemerintah pusat. Daerah-daerah mendukung Bung Hatta, tetapi upaya 3 formulir tersebut menemui kegagalan karena secara formal ditolak oleh parlemen. Saad yang pernah menentang Presiden Soekarno saat menjalankan demokrasi terpimpin, secara pribadi Bung Karno tetap dihormatinya. Yang ditentangnya adalah politik Bung Karno yang seolah-olah condong ke sayap kiri Partai Komunis Indonesia. Saad pun merasa terancam karena demokrasi terpimpin adalah kediktatoran terselubung. Ia selalu diawasi oleh Intel serta PKI.